يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب بالمصطفى أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والمعلم والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن محمد عبد الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف وتمنى كني محمد الشافعي حدامي ثم إلى أرواح كني حسين مرزقي وثم إلى أرواح عبد الشكور ملي وثم كني سيف الدين أمسير وثم إلى أرواح الحبيب علي بن الرحمن السقاف وثم إلى أرواح كني عبد الرشيد عبد الله الشافعي وثم إلى أرواح كني أحمد لطفي فضل الله وثم إلى أرواح شريف الدين عبد الغاني بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mudahkan langkah kita untuk hadir melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan selanjutnya kita lanjutkan iktikaf kita di tempat yang mulia ini sambil kita mempelajari hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Jakarta diguyur hujan cukup lebat, namun kita bersyukur kita dimudahkan langkah oleh Allah. Allah berikan kita taufik untuk dapat tetap hadir ke tempat ini, karena sesungguhnya kalaulah tidak ada taufik daripada Allah, tidak mungkin kita sampai ke tempat ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu kita sudah mengadakan pemilihan ketua DKM yang baru, dan secara aklamasi terpilih guru kita Al-Ustadz Nur Ali untuk menjadi ketua DKM Masjid Al-Muttaqin periode 2021 sampai 2024. Kita doakan mudah-mudahan amanah ini bisa diemban dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan beliau dapat semakin memakmurkan Masjid Al-Muttaqin. Apa yang sudah baik dipertahankan, apa yang masih kurang ditambahkan lagi. Tujuan kita adalah untuk memakmurkan masjid, dan tujuan kita adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketua masjid itu termasuk ibadah. Dan jadi ketua masjid tidak sama seperti ketua RT ataupun ketua RW. Orang berebut ingin jadi ketua RT, jadi ketua RW karena ada gajinya. Sedangkan ketua masjid tidak ada gajinya. Namun pun begitu, setiap orang yang memiliki ataupun yang memegang satu jawatan pasti akan ada orang-orang yang suka ataupun yang tidak suka. Itu lumrah. Itu sesuatu yang biasa. Ya. Namun kita tetap harus berpijak pada niat asal kita bahwa kita menjadi pengurus masjid adalah karena Allah. Jadi ketika sesuatu sudah menjadi karena Allah, kita tidak peduli lagi apa yang menjadi respon masyarakat, selagi itu betul di jalan yang betul, maka insya Allah kita terus berjalan. Namun seandainya memang ada sesuatu yang dianggap kurang tepat, maka sebagai pengurus masjid kita harus berlapang dada menerima segala masukan dan nasihat daripada siapa saja, ya, demi kemajuan masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pengurus yang baru nanti semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengemban tugas sebagai pengurus Masjid Al-Muttaqin yang baru. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini agak spesial ya. Sebab ada jamaah yang mengirimkan makanan kepada kita, ya. Biasanya makanannya cuma ada satu macam, kali ini mungkin
lebih daripada satu macam. Ada 3 atau 4 itu? 4 ya. Ada pisang gorengnya juga, ada roti apa namanya itu, risol, pastel, apa nggak tahu saya itu. Ya, alhamdulillah. Ini adalah pemberian daripada salah seorang jamaah kita, yaitu saudara kita, saudara Rukman Rijal. Beliau secara khusus mengirimkan makanan-makanan ini untuk kita, dan beliau minta didoakan, dibacakan Fatihah, yang mana Fatihah ini kita niatkan mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada yang pertama ibunda beliau almarhumah Hajah Yonita Ruqyah, almarhum Syekh Ali Jabir, almarhumah Ibu Marina Manopo, almarhum Bapak Dalman Nata Sasmita, almarhum Bapak Haji Zakaria, almarhumah Ibu Onoh Suhainah, almarhumah Ibu Fatimah Mayoto, almarhum Haji Nafis bin Zainal, almarhum Bapak Enar bin Junaidi, dan almarhumah Ibu Engkom. Allah Maha tahu arwah-arwah yang kita sebutkan ini, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Dan kita niatkan Fatihah ini semoga Allah sampaikan hajat dan tujuan daripada saudara kita, saudara Rijal. Ya, beliau memiliki hajat, semoga dengan Fatihah yang kita baca dan juga dengan sedekah yang beliau berikan memudahkan lagi niatnya itu untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila arwahi المكتوب في هذا القرطاس أنت تعلم أسماءهم ونسبهم وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan ta'lim kitab Hadis Arba'in Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada hadis yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasbi imri'in minasyarri ay yahkira akhahul muslima. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling memutuskan hubungan,
dan jangan pula salah seorang dari kalian membeli barang yang sedang ditawar oleh yang lain, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Oleh karena itu, janganlah ia menzaliminya, menelantarkannya, membohonginya, dan jangan pula menghinanya. Takwa itu letaknya di sini, sambil beliau menunjuk ke arah dada 3 kali. Maka cukuplah seorang muslim dikategorikan jahat jika dia menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram, baik darahnya, hartanya maupun kehormatannya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang ke-35 ini di bawah tajuk hubungan seorang muslim dengan sesama muslim. Inilah salah satu ajaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang harus kita ikut. Agak panjang hadis ini, insyaallah kita akan kupas dalam beberapa seri ta'lim, ya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nabi bersabda, la tahasadu. Yang pertama, Nabi larang kita, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Ya. Asal kalimatnya adalah taknya itu ada 2. Wala la tatahasadu asalnya. Tetapi kemudian yang satu dimahdzufkan, dihilangkan litakhfif untuk meringankan penyebutannya. Jadi tinggal satu taknya, la tahasadu. Maksudnya la tatahasadu. Jangan saling mendengki. Jangan saling hasad, ya. Jangan saling iri. Nah, ini yang akan kita kupas pertama. Apa itu hasad? Hasad kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya dengki, iri, ya. Hasad itu tamanna zawali ni'matil mahsud. Maksudnya adalah keinginan agar orang yang dihasadkan itu hilang nikmat daripadanya. Itu hasad namanya. Dan dia menginginkan nikmat yang didapati orang yang didengki itu kembali kepada dirinya ataupun hilang daripada dirinya. Itu namanya hasad. Jadi secara bahasa yang lebih mudah, hasad itu adalah perasaan tidak senang pada hati kita ketika seseorang melihat orang lain dapat nikmat dan dia menginginkan nikmat yang diberikan Allah kepada orang itu hilang daripadanya. Itu namanya hasad. Bahaya sifat ini, ya. Karena apa? Orang yang hasad sejatinya dia juga orang yang tidak menerima ketentuan daripada Allah. Kata ulama yang dinukil oleh Al-Imam Al-Qushairi, al-hasidu jahid innahu la yarda biqada'il wahid. Orang yang hasad itu seperti orang yang tidak terima ketentuan Allah, menentang Allah, karena bahwasannya dia tidak redha dengan ketentuan Allah yang Maha Esa. Nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu merupakan ketentuan dari siapa? Dari Allah. Allah sudah tentukan dia dapat banyak, dia dapat sedikit, dia kaya, dia miskin. Yang tentukan itu siapa? Allah. Maka kalau ada orang hasad, berarti dia menentang takdir Allah, menentang apa yang Allah sudah tentukan
Wah, itu berat itu hukumannya. Dosanya juga berat, ya. Tidak menerima ketentuan daripada Allah. Padahal dalam rukun iman yang kita tahu, di antaranya adalah kita mesti beriman dengan takdir yang datang daripada Allah. Itu kita mesti mengimaninya. Maka kalau orang tidak menerima ketika orang lain dapat nikmat lebih daripadanya, berarti dia tidak memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah. Dan hasad inilah juga dosa yang dilakukan pertama kali waktu Adam dan iblis berada di surga. Ini dosa pertama. Dan dosa ini juga dosa pertama yang ada pada hati anak Adam, yaitu pada hatinya Qabil. Yang satu waktu di langit, yang satu di bumi. Dua-duanya sumbernya sama, hasad. Iblis merasa hasad terhadap Adam. Kenapa? Karena Adam makhluk yang baru diciptakan oleh Allah. Makhluk baru dia ini. Sedangkan iblis sebelum ada Adam, dia sudah beribadah kepada Allah 80.000 tahun. Coba bayangin. Sebelum Adam diciptakan, iblis itu sudah beribadah kepada Allah 80.000 tahun. Tiba-tiba Allah ciptakan makhluk, dan kemudian Allah menyuruh iblis dan malaikat untuk sujud kepada makhluk yang baru itu. Kelebihan apa yang dia punya sampai Allah menyuruh mereka untuk sujud kepada Adam? Maka iblis merasa dia lebih mulia, ya. Dia lebih dulu diciptakan oleh Allah. Ada ucapan yang diabadikan oleh iblis. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan engkau ciptakan dia daripada tanah. Pada diri iblis dia merasa memiliki kelebihan, yaitu apa? Materi penciptaan. Maka ketika Adam diciptakan, kemudian malaikat termasuk di dalamnya adalah iblis disuruh untuk sujud kepadanya, tidak mau mereka, ya, tidak mau. Maka kemudian iblis ini minta kepada Allah untuk dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Allah kabulkan itu. Kemudian iblis berupaya apa? Berupaya menghilangkan nikmat yang Allah sudah berikan kepada Adam. Diapakan oleh iblis? Digoda, ya, digoda. Kemudian dengan godaan yang dilakukan oleh iblis itu, Adam pun dan istrinya tergoda juga. Singkat cerita, akhirnya mereka tidak lagi menempati surga, diturunkan ke dunia. Hilang nikmat. Iblis merasa bergembira, ya, ketika ada orang yang dapat nikmat, hilang nikmat daripadanya. Itu dosa pertama yang dilakukan ketika Adam dan iblis masih berada di langit. Nah, di dunia, dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam itu sumbernya sama, yaitu apa? Hasad, dengki. Tidak suka orang lain dapat nikmat dan dia menginginkan nikmat itu hilang daripadanya. Apa ceritanya? Waktu zaman Nabi Adam dan anak-anaknya itu, waktu zaman itu kan tidak ada orang lain. Nabi Adam dan Hawa, istrinya ini, setiap kali melahirkan selalu melahirkan kembar, ya. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Nah, waktu itu kan tidak ada orang lain, hanya mereka saja. Sedangkan mereka harus berkembang biak. Syariat waktu itu membenarkan kawin dengan saudara kandung. Maka anak-anaknya Adam kawin sesama mereka.
tetapi tidak boleh dengan saudara kandungnya, saudara kembarnya. Maka Qabil dia punya saudara kandung wanita namanya Iklimah. Habil punya saudara kandung namanya Labuda. Waktu itu nggak ada saling besan-besanan. Ya orang tuanya dia juga, ngapain besan-besanan. Nah, Qabil ini disuruh kawin sama kembarannya Habil. Sedangkan Habil disuruh kawin dengan kembarannya Qabil. Qabil nggak terima. Kenapa nggak terima? Karena kembarannya Qabil itu lebih cantik dari kembarannya Habil. Iklimah lebih cantik dari Labuda. Dia nggak terima. Saya yang lebih layak kawin sama dia. Dia saudara kandung, saudara kembar saya. Nggak terima itu namanya. Padahal sudah ditentukan. Habil kawin dengan Iklimah, nggak suka. Nah, perasaan nggak suka itu ketika orang dapat satu kelebihan, satu nikmat, itu namanya hasad. Ya. Hasad ini kalau tidak diekspresikan dengan ucapan atau perbuatan tidak bahaya, Pak. Ya. Hasad kalau cuma ada dalam hati, perasaan nggak suka itu cuma ada dalam hati kita, itu nggak bahaya. Yang bahaya kalau sifat hasad ini sudah dimanifestasikan dengan perbuatan atau ucapan, itu yang bahaya. Nah, sifat hasad yang ada pada diri Qabil ini itu dimanifestasikan dengan apa? Dengan perbuatan. Habil yang lagi tidur kemudian ditibanin palanya sama batu, pecah, mati dia waktu itu. Hasadnya sudah berbentuk perbuatan, itu yang bahaya. Ya, itu dosanya besar. Ya. Maka dari itu dalam surah Al-Falaq kita minta perlindungan dari Allah, kepada Allah dari apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan orang-orang yang hasad ketika dia melakukan sifat hasadnya. Ada perkataan idza hasada, wa min syarri hasidin idza hasada, dari keburukan orang-orang yang hasad ketika dia hasad. Dijelaskan oleh Allah pada ayat itu idza hasada, kalau betul-betul dia memanifestasikan perbuatan hasadnya itu dalam bentuk perbuatan ataupun perkataan, itu yang bahaya. Ya. Nah, jadi dari kisah yang tadi saya sampaikan, hasad ini sangat berbahaya. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Iyyakum wal hasad." Hati-hatilah kalian daripada sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sifat hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hataba, seperti mana api memakan kayu bakar. Habis pahala kita yang banyak itu bisa habis gara-gara sifat hasad. Ya. Pertama, biasanya orang kalau hasad dimulai dengan mulutnya. Ya. Dia iri dengan orang lain. Biasanya dia akan mulai dengan mulut, dijelek-jelekin orang itu. Dan biasanya orang itu hasad terhadap orang yang sama profesinya. Biasanya begitu. Tukang nasi uduk biasanya hasadnya sama tukang nasi uduk.
Ya. Ustadz biasanya hasadnya sama siapa gitu? Ustadz. Ustazah hasadnya sama siapa? Ustazah. Ketika ada orang buat taklimnya banyak, sedangkan dia punya taklimnya nggak banyak, nggak demen. Ya. Perasaan nggak demen itu adalah hasad. Hati-hati, jangan punya sifat seperti itu. Ada yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Kalau tujuannya adalah sama, mengajak kepada Allah, kenapa perlu hasad? Kalau masih terpengaruh, kita merasa kecil hati, sakit hati ketika jamaah kita sedikit sedangkan yang lain banyak, sakit hati kita. Jangan-jangan niat kita ngajar bukan karena Allah, tapi karena apa? Karena ingin banyaknya jamaah. Itu bahaya. Harus dihilangkan sifat-sifat yang seperti itu. Sebab dia bisa makan diri kita sendiri, sifat hasad ini. Dan dia sangat berbahaya ketika sudah berbentuk ucapan atau perbuatan. Orang biasanya kalau hasad jelek-jelekin orang yang dia hasadkan itu. Dia fitnah, dia jelek-jelekin, diburuk-burukan. Itu luar biasa. Ada seseorang alim di Yaman. Ini sangat tidak disukai oleh salah satu orang ini. Sangat benci dia dengan si alim ini. Diburuk-burukan, difitnah, dicaci maki, bahkan sampai ditulis satu kitab untuk memburuk-burukan si ulama ini. Tetapi ulama ini tidak pernah membalas caciannya, fitnahnya, sifat buruknya kepada dirinya. Sampailah satu waktu ini orang tersadar dengan kesalahannya. Dia tahu yang dia katakan selama ini adalah tidak betul, dilandasi oleh sifat hasadnya itu. Kemudian dia pun datang ke rumah si ulama ini yang selama ini dia jelek-jelekan, dia fitnah, dia burukkan. Datang sambil minta maaf. Kemudian karena memang ulama ini adalah ulama yang mukhlis, dia tidak merasa sakit hati dengan perbuatan orang ini. Dia sudah maafkan. Saya sudah maafkan kesalahan kamu. Kemudian ketika orang ini ingin pulang, diberikan kepada orang ini satu bulu ayam. Bukan bulu ayam, kemoceng. Ya, kemoceng. Zaman dulu masih banyak kita jumpai kemoceng, sekarang sudah jarang. Dikasih kemoceng, ditanya, ini kemoceng buat apa Tuan Guru? Kamu pulang ke rumah, selama kamu di jalan, kamu istighfar, minta ampun kepada Allah. Setiap istighfar yang kamu ucapkan, kamu cabut bulunya satu-satu. Besok pagi kamu datang lagi, lewat jalan yang sama, kamu pungut lagi bulu yang engkau cabut itu. Maka kemudian dia pun pulang. Diikutilah perintah Tuan Guru ini, dia pulang sambil istighfar, sambil dicabut bulu ayam itu dari kemoceng. Cabut satu, cabut. Sampai ke rumahnya, besok pagi disuruh datang lagi kan? Disuruh datang lagi lewat jalan yang sama, disuruh pungutin bulu-bulu ayam yang kemarin sudah dilepaskan daripada batangnya. Dia cari, nggak ada satupun yang bisa dia dapatkan. Namanya bulu ayam, ya gak? Udah dicabut, kemana kira-kira perginya itu? Nggak tahu kemana, terbang. Lewat jalan yang sama, tetapi satupun bulu ayam tidak bisa dia jumpai. Sampailah ke rumah ini Tuan Guru. Kemudian ketika sudah sampai ditanya, sudah kamu buat apa yang saya suruh? Sudah Tuan Guru. Lalu mana
bulu-bulu ayamnya yang saya suruh engkau ambil lagi. Saya sudah lewat jalan yang sama, tetapi satu pun bulu ayam tidak saya jumpai. Sudah terbang ditiup angin. Kemudian ini Tuan Guru tersenyum. Dikatakan, inilah akibat dari apa yang engkau pernah katakan, yang pernah engkau buat kepada aku. Engkau boleh minta maaf kepada aku bisa maafkan. Tapi bagaimana dengan omongan yang engkau sudah katakan kepada orang, fitnah yang engkau sudah tulis dan engkau ceritakan kepada orang, yang orang itu sudah percaya kepada apa yang engkau katakan, terus berantai fitnah itu kepada orang lain yang tidak mungkin engkau bersihkan. Seperti mana engkau tidak mungkin kembali mengambil bulu ayam yang sudah tercabut daripada tempatnya. Mustahil. Maka itu bahayanya kalau kita pernah punya sifat hasad, kemudian kita buruk-burukan orang itu kepada orang lain, orang ini pun cerita kepada orang lain lagi, berantai itu perkataan buruk yang sumbernya adalah kita. Betapa banyak dosa yang kita dapatkan gara-gara sifat hasad. Na'udzubillah min dzalik. Maka nggak ada bagusnya kalau kita punya sifat hasad itu. Ya. Nggak suka orang lain dapat nikmat, nggak suka orang lain dapat kelebihan. Apa masalah kita sebetulnya? Kalau kita punya sifat hasad, sebetulnya kita punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak terima ketika Allah menentukan kepada hamba seseorang yang dia kehendaki, Allah berikan nikmat itu kepadanya. Ya, maka ini sifat harus kita hindarkan daripada diri kita. Jangan sampai kita celaka. Habis kita punya kebaikan. Nabi sudah katakan itu yang tadi saya sampaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada satu riwayat, yang riwayat ini terjadi pada zaman Khalifah Al-Mu'tasim Billah, khalifah daripada Bani Abbas, dinasti Abbasiyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membinasakan orang yang hasad. Ini terjadi pada zaman Al-Mu'tasim Billah. Waktu itu ada seseorang yang soleh, yang dia berhasil mendekati Khalifah Al-Mu'tasim. Dia bukan menteri, bukan apa, tetapi dia hanya lelaki yang soleh, tapi dengan kesolehannya itu dia bisa mendekat kepada ini khalifah. Kemudian ada salah seorang menterinya merasa iri. Dia tidak ingin nanti orang ini bisa mengambil hatinya khalifah, kemudian jabatan dia sebagai menteri disingkirkan. Dia nggak mau kayak begitu. Sebelum itu terjadi, harus saya bunuh orang ini. Coba, ini orang hasadnya. Kemudian dia terfikir bagaimana caranya untuk menyingkirkan orang ini. Akhirnya dia dapat ide. Dia dekati khalifah, tuan raja ini, Al-Mu'tasim Billah. Dia katakan, Tuan Raja, lelaki ini dia pernah berkata kepada saya bahwa Tuan Raja itu mulutnya busuk. Dia pernah ngomong sama saya kalau Tuan Raja mulutnya busuk. Buktinya apa? Kalau Tuan Raja nggak percaya, dia kalau akan berkata-kata dengan Tuan Raja atau berdekatan dengan Tuan Raja, pasti dia akan menutupi mulutnya dan hidungnya. Begitu. Kalau nggak percaya, nanti kita buktikan. Akhirnya ya sudah, panggil dia ke sini. Saya ingin buktikan ucapan kamu bahwa dia betul-betul tidak suka dengan bau mulut saya. Kemudian dia datang ke rumah si orang yang soleh ini.
Sebelum dibawa kepada raja, ini orang diajak makan ke rumahnya. Dia diajak makan ke rumah si menteri ini. Di rumahnya itu dikasih makan, makanannya apa? Makanan yang bisa membuat mulut kita jadi bau. Apa itu biasanya? Apaan? Jengkol. Arab nggak ada jengkol. Bawang, ya, bawang putih, ya, bawang merah, dibuat makanan yang kira-kira banyak bawangnya. Habis makan, barulah kemudian diajak ketemu sama raja. Cuman dibisikin sama si menteri ini kepada si lelaki soleh ini, kamu habis makan bawang, nanti kalau ketemu raja, ngobrol sama raja, jangan sampai raja itu mencium bau busuk mulutmu yang bau bawang ini. Dia nggak suka itu raja. Jadi bagaimana? Jadi kalau kamu ngomong, tutupi mulut kamu, gitu. Tutupi. Baik dah. Akhirnya pergilah dia bertemu raja. Nah, dipanggil sama si khalifah, sama raja ini, lelaki soleh ini, untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh menteri, bahwa orang ini tidak suka bau mulutnya raja, ya. Mendekatlah lelaki soleh ini bercakap kepada raja. Ketika bercakap kepada raja, dekat dengan raja, dia ngobrol sambil ditutup mulutnya begini. Nah, dalam hati si raja, bener juga apa kata menteri ini. Ini orang kurang ajar, ngobrol sama saya mulutnya ditutupin. Dia nggak suka bau mulut saya, betul juga kata menteri ini. Nah, akhirnya raja ini marah, tetapi dia tidak lampiaskan kemarahannya itu dengan secara nyata. Ditulis satu surat yang di dalam surat ini dituliskan, Iza ataka sahiba kitabi hadha, Iza ataka sahiba kitabi hadha fadhbahu. Kalau apabila engkau sudah didatangi oleh pemilik kitab ini, Iza ataka sahibu kitabi hadha, apabila sudah datang kepada kamu pemilik kitab ini, tulisan ini, yang membawa tulisan ini, maka sembelih dia. Surat ini kemudian diberikan kepada lelaki ini. Ini saya kasih surat, bawa kepada pegawai saya. Pegawai yang dimaksud siapa? Algojo, gitu ya. Isinya, kalau sudah ketemu sama yang bawa surat, sembelih dia, gitu. Maka kemudian lelaki ini pun turun daripada singgasananya, keluar daripada ruangan si raja. Keluar sambil bawa surat. Nah, ketika ingin keluar, ketemu sama si menteri ini. Ini orang bawa surat. Kata si menteri, dia berpikir jangan-jangan surat ini surat yang isinya hadiah, gitu. Kemudian dia berkata kepada si lelaki ini, wahai fulan, kamu mau kemana? Saya disuruh raja untuk membawa surat ini kepada pegawainya. Kemudian kata si menteri ini, kamu gak usah capek-capek, biar saya yang ngasih. Saya yang kasih suratnya, saya kasih kamu duit 2.000 dinar, mau gak? Ya, kalau begitu silakan. Akhirnya diberikan suratnya kepada menteri ini. Kemudian duit 2.000 dinar diberikan kepada lelaki ini, lelaki yang soleh ini. Dapat duit 2.000, suratnya berpindah tangan kepada si menteri yang hasad ini. Dia pikir surat itu adalah surat apa? Yang isinya hadiah. Dibawa, diberikan kepada pegawai yang dimaksudkan. Kemudian setelah diberikan, dibaca surat itu, isinya dibaca.
Tuan Raja telah menuliskan surat. Apabila sudah datang pembawa surat ini, maka sembelih dia. Ini menteri kaget. Lah, kok jadi disuruh disembelih? Bukannya dapat hadiah? Bukan. Raja suruh saya untuk menyembelih orang yang membawa surat ini. Padahal maksud itu raja, siapa yang mesti disembelih tadi itu? Lelaki itu kan? Lelaki itu yang dimaksud oleh raja. Tapi karena orang ini orang yang hasad, surat itu berbalik kepada dirinya. Maka akhirnya orang ini, singkat cerita, disembelih, dipenggal oleh algojo yang dimaksudkan oleh si raja. Mati dia. Nah, setelah beberapa lama, Khalifah Al-Mu'tasim, dia merasa kehilangan dengan menterinya. Kemana menteri ini sudah beberapa lama tidak pernah kelihatan. Dikatakan bahwa menteri sudah dibunuh. Tuan Raja yang suruh kan? Iya. Kaget tuan rajanya. Loh, kenapa menteri yang dibunuh? Saya tidak pernah menyuruh menteri yang dibunuh. Saya menyuruh orang lain. Lelaki yang soleh itu yang saya mesti bunuh. Tapi kenapa mesti si menteri itu yang dibunuh? Lalu kemana lelaki yang soleh itu? Dia tinggal di kampung. Dia tinggal dengan sejahtera di kampungnya. Panggil dia ke sini. Saya ingin tahu bagaimana ceritanya. Kemudian dipanggillah lelaki ini sampai ke istana, ditanya, apa sebetulnya yang terjadi? Wahai Tuan Raja, saya ini tadinya mau bawa surat ini kepada petugas pegawai yang Tuan sudah maksudkan, tapi di tengah jalan diminta sama menteri ini. Oh, jadi begitu. Kemudian diceritakan, saya seharusnya menyuruh pegawai itu untuk membunuh kamu. Kenapa Tuan Raja ingin bunuh saya? Karena saya dapat kabar daripada menteri bahwa engkau itu tidak suka terhadap bau mulut saya. Loh, yang dia ceritakan lain. Saya menutup mulut ketika bercakap dengan Tuan Raja karena dia memberitahu saya bahwa Tuan Raja tidak suka bau-bauan yang busuk. Waktu itu saya habis makan bawang di rumahnya. Makanya saya tutup mulut saya, takut Tuan Raja marah. Begitu ceritanya Tuan Raja. Oh, kata Tuan Raja, oh begitu ceritanya. Jadi yang jahat itu siapa? Si menteri ini. Kemudian Tuan Raja apa kata? Si raja ini berkata, sodakta, engkau betul. Qatalallahul hasada. Qatalallahul hasada ma'addalahu. Allah membinasakan orang yang hasad apa-apa yang dia sudah lakukan itu. Dan Allah kembalikan kejahatannya itu kepada dirinya sendiri. Dia ingin orang ini dapat celaka, malah yang celaka siapa? Yang celaka dirinya sendiri. Orang yang hasad tidak akan pernah berhasil, malah hasadnya itu akan kembali kepada dirinya. Maka jauhi sifat hasad, jauhi sifat dengki. Jangan pernah kita iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada hamba Allah. Ya, itu merupakan satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup ya kesempatan taklim hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Ada yang ingin tanya, silakan. Ada. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah penciptaan Adam. Saya setiap mendengar penciptaan Adam sama iblis ini, saya agak berpikir, kadang bersyukur ya istilahnya, kok kenapa nggak berterima kasih sama iblis? Kalau nggak ada perjuangan iblis, mungkin Nabi Adam itu selamanya ada di surga, nggak ada di bumi. Jadi nggak ada kita mungkin. Gimana? Tolong diluruskan, Pak. Baik. Kalau tidak ada iblis, tidak mungkin kita ada di dunia. Betul kan? Memang skenarionya seperti itu.
Allah sebelum ciptakan Adam, Allah pernah katakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan satu makhluk yang akan jadi khalifah di muka bumi. Siapa maksudnya? Manusia. Ya. Sedangkan waktu itu Adam tidak diciptakan di dunia, tetapi di mana? Di surga. Ya, di surga. Kemudian terjadilah apa yang kita sudah ceritakan tadi. Adam kemudian melakukan kesalahan dan dia kemudiannya diturunkan ke bumi. Ya. Itu merupakan sudah skenario Allah. Ya. Kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan Adam karena memang sudah jadi skenarionya Allah. Nabi Musa pernah debat dengan Nabi Adam. Kata Nabi Musa apa? Kalau tidak karena kamu makan buah larangan itu, pasti kita masih di surga. Kata Musa begitu kata kepada Adam. Kalau enggak karena gara-gara kamu makan buah larangan itu, pasti kami masih berada di surga. Kemudian Nabi Adam enggak terima disalahin sama Nabi Musa. Hei, kamu jangan salahin saya. Saya melanggar itu semuanya, itu juga karena ketentuan daripada Allah. Ya. Sudah menjadi ketentuan daripada Allah. Manusia harus jadi khalifah, maka jalan salah satunya adalah mereka harus turun. Nah, proses turunnya itu digambarkan oleh Allah dengan membuat satu pelanggaran, ya. Nah, kenapa Allah ceritakan begitu? Ada pengajaran pentingnya. Apa pentingnya? Apa pengajaran pentingnya? Bahwa di dunia ini kita tidak sendirian. Allah turunkan juga ke bumi ini bukan hanya Adam, tapi siapa? Iblisnya juga diturunkan ke dunia. Nah, di dunia ini ada pertempuran antara anak-anak Adam dengan iblis. Kita diceritakan kisah yang terjadi waktu Adam masih di surga agar kita berhati-hati, jangan sampai kita juga melakukan kesalahan yang sama. Ya. Bahwa iblis akan berupaya menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka bersama-sama dirinya. Begitu. Kisah itu tujuannya agar kita berhati-hati daripada tipu daya iblis. Tetapi memang Adam memang sudah ditakdirkan oleh Allah harus turun ke bumi melalui skenario itu. Begitu Bang kira-kira ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Waktunya terbatas ya. Baik, saya kira cukup ya. Karena sudah lewat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Insyaallah kita sambung lagi minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.